Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kendri Razandi Adla dengan NIM 1100012514070, mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas B, dengan dosen pengampu Dr. Kadek Cahya Susila Wibawa, SHMH. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang analisis pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi dalam hukum administrasi negara. Identitas artikel. Di sini ada judul yang berisi kajian hukum pelampauan batas kewenangan pejabat administrasi dengan penulis Langkai, Mautu dan Pinasang, jurnal Lex Administratium tahun 2023 dengan topik kewenangan pejabat administrasi dan AUPB. Dasar hukumnya yang dipakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Inti persoalan tersebut adalah artikel ini mengangkat persoalan pejabat administrasi yang bertindak melebihi batas kewenangan. Dalam hukum administrasi negara, pejabat tidak boleh mengambil keputusan hanya karena memiliki jabatan. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, ruang kerja, serta tujuan yang jelas. Jika pejabat melampaui batas tersebut, keputusan yang dibuat dapat dipersoalkan secara hukum. Dasar hukum yang dipakai ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ada Pasal 10 tentang AUPB, Pasal 12 tentang atribusi, Pasal 13 tentang delegasi, Pasal 14 tentang mandat, Pasal 15 tentang batas wewenang, Pasal 17-18 tentang larangan penyalahgunaan wewenang. Makna kewenangan. Kewenangan adalah dasar bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam urusan publik. Kewenangan tidak dapat dipakai secara sembarangan karena selalu melekat pada aturan hukum. Pejabat harus tahu kapan ia boleh bertindak, di wilayah mana tindakan itu berlaku, dan urusan apa yang boleh ditangani. Hal ini menjadi dasar agar pemerintahan tidak berjalan berdasarkan kehendak pribadi pejabat. Selanjutnya, ada jenis wewenang berdasarkan sifatnya. Jenis wewenang ada 3: terikat, fakultatif, dan bebas. Terikat adalah pejabat wajib mengikuti syarat yang sudah ditentukan aturan. Fakultatif adalah pejabat memiliki pilihan dalam keadaan tertentu. Dan yang terakhir, bebas. Pejabat diberi ruang menilai tetapi tetap dibatasi oleh hukum. Selanjutnya adalah 3 sumber kewenangan. Yang pertama ada atribusi, kewenangan asli yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang. Ada delegasi, pelimpahan kewenangan dari pejabat atau badan pemerintahan kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah mandat. Mandat penugasan dari atasan kepada bawahan dengan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Bentuk pelampauan kewenangan. Pelampauan kewenangan dapat terjadi ketika pejabat bertindak melewati masa jabatan, wilayah kerja, atau bidang urusan yang diberikan. Misalnya, pejabat yang masa jabatannya sudah selesai tetap membuat keputusan, atau pejabat daerah mengambil tindakan di luar wilayahnya. Artikel ini juga menjelaskan bahwa tindakan di luar dasar hukum dapat masuk dalam penyalahgunaan wewenang. Hubungan dengan AUPB. Di sini ada asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, dan yang terakhir asas pelayanan terbaik. Lalu hubungan dengan kewenangan adalah pejabat wajib memakai dasar aturan, keputusan harus memakai data yang lengkap, masyarakat berhak mendapat informasi, lalu jabatan tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, dan yang terakhir adalah tindakan pejabat harus sesuai prosedur. Kesimpulan dari presentasi yang saya bawakan adalah kewenangan pejabat administrasi harus dijalankan sesuai dasar hukum, batas wilayah, batas waktu, dan bidang urusan. Apabila pejabat bertindak di luar batas tersebut, keputusan dapat dinilai cacat wewenang, cacat prosedur,
atau cacat substansi. Artikel ini cocok dipakai untuk memahami materi hukum administrasi negara, khususnya mengenai wewenang dan AUPB. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.